Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di bulan yang ke-7 ini dan juga masuk ke minggu pertama kita bisa bertemu kembali, sekalipun khususnya di Pulau Jawa dan Bali tidak bisa ibadah langsung, tapi kita tetap bersyukur kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Engkau masih berikan kami kuat, sehat, dan juga kehidupan sampai hari ini. Semua karena pertolongan-Mu kami bisa memasuki bulan yang ke-7 ini. Dan sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan di dalam menghadapi keadaan hidup sekarang ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian. Maka aku akan melintas di tanah Mesir pada malam itu, dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari manusia bahkan sampai ternak, dan ke atas semua ilah Mesir. Aku akan menjatuhkan penghakiman, akulah Yahweh. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan lewat di atas kamu, dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, situasi dunia pada saat ini betul-betul sedang heboh, goncang, panik, takut karena ada virus corona, dan efek daripada itu ya aktivitas pekerjaan, perkuliahan, sekolah, berdagang semakin sulit, dan kejahatan juga semakin bertambah-tambah. Oleh karena itu, di dalam situasi yang seperti begini, kita perlu pertolongan atau penjagaan dari setiap apa yang sedang terjadi. Hari ini saya berikan temanya, jangan takut, Yahweh melindungimu. Sekali lagi, jangan takut, Yahweh melindungimu. Itu yang perlu kita tahu, tema daripada firman Yahweh pada kesempatan ini. Nah, kita tahu bahwa pada kesempatan orang Israel berada di Mesir, mereka selama 430 tahun. 430 tahun. Bagaimana mereka selama 400 tahun dijajah, diperbudak di Mesir. Maka kita tahu sebelum mereka keluar di Mesir, mereka harus taat kepada Yahweh. Di setiap ambang pintu harus dikasih darah. Karena akan ada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, mulai dari raja sampai kepada binatang akan mati. Dan itu betul-betul terjadi. Setiap orang Israel merayakan Paskah, jadi memotong domba, dan darah domba itu dioleskan di atas pintu. Maka di mana ada darah, di situ tidak ada kutuk. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia menjadi kutuk karena dosa manusia. Dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13, bahwa terkutuklah orang mati di atas kayu salib. Dia jadi kutuk bagi kita supaya kita tidak kena kutuk. Darah Tuhan Yesus sudah diberikan di atas kayu salib, dan tubuhnya, di mana ada darah dan tubuh Tuhan Yesus, di situ tidak ada kutuk lagi. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan bagaimana caranya agar Yahweh melindungi kita. Kita butuh perlindungan dalam situasi begini. Karena apa?
Di mana-mana virus beredar di udara. Karena itu firman Yahweh dalam Efesus pasal 6 juga sudah dijelaskan bahwa ya kita menghadapi musuh di udara, roh-roh jahat di udara. Jadi supaya kita tidak terkena oleh virus, tidak juga diganggu oleh pengganggu roh-roh dunia ini, maka kita harus tahu bagaimana supaya Yahweh itu menjaga kita, melindungi kita. Hal yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama-tama, saudara, supaya kita paham bagaimana Yahweh bisa melindungi kita, yaitu duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 yang berbunyi demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Kita lihat di sini, orang yang berlindung di dalam lindungan yang maha tinggi, dia ditudungi, dia dibungkus oleh yang maha kuasa, yaitu Yahweh Elohim. Jadi saudara, saya bukan anti masker, bukan anti cuci tangan, tidak. Tetapi kita perhatikan orang pakai masker, cuci tangan juga bisa kena virus. Tetapi mari kita alihkan sekarang pikiran kita, hati kita, supaya engkau dilindungi dari semua hal-hal yang mengerikan di akhir zaman ini, supaya Yahweh melindungi. Belajarlah engkau duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang kedua, selalu engkau mengandalkan kuasa Yahweh itu. Kalau tadi duduk, ada orang duduk di tempat ibadah tapi pikirannya kemana-mana. Tapi setelah engkau duduk dalam lindungan yang maha tinggi, engkau mengandalkan Dia, yakin sepenuhnya kepada kuasa Yahweh itu, bahwa Dia menjaga engkau kemanapun engkau melangkah. Ya. Yang ketiga, engkau menjadikan Yahweh itu benteng di dalam hidupmu. Jadi kalau tadi melindungi, sekarang benteng. Ya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan gini, Mazmur 91 ayat 2. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Yang melindungi engkau, yang membentengi engkau, bukan masker, bukan yaitu yang cuci tangan dan segala macam, bukan. Itu buatan manusia, itu jasmani. Yang bisa melindungi engkau dari semua virus-virus apapun yang sedang terjadi adalah perlindungan daripada Yahweh itu. Dia membentengi. Jadi kalau engkau dibentengi dengan rohnya, dengan otoritasnya, bagaimanapun virus berkeliaran di sekelilingmu, engkau tidak akan kena. Karena apa? Ada benteng yang Yahweh bungkus di dalam dirimu. Kita ingat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara ingat itu dalam Daniel pasal 3. Bagaimana panas api itu dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasa. Tapi sekalipun mereka di dalam api itu, betul-betul firman Yahweh ini, bahwa Yahweh itu melindungi mereka, membentengi mereka. Panas api itu tidak mengena kepada mereka. Bahkan satu helai rambut pun tidak yang terbakar. Apakah mereka di luar api? Tidak, justru dalam api. Tapi kenapa tidak terbakar? Yahweh lindungi mereka. Jadi dalam situasi sekarang ini pun, jangan engkau hanya, virus di sana sini, jangan pergi ke sana sini, karena nanti kena virus. Emangnya roh-roh jahat itu cuma ada di luaran sana, di rumah dimanapun dia ada, di udara yang kita hirup ini pun dia ada. Tetapi engkau fokusmu bukan kepada virus, tapi engkau harus yakin bahwa Yahweh melindungimu, membentengimu. Ya. Yang keempat, berdiam di dalam Yahweh itu. Jadi berdiam dalam Yahweh itu bukan berarti kita duduk di kamar berdoa terus. Berdiam di dalam Yahweh itu artinya engkau yakin bahwa engkau di dalam Yahweh, Yahweh dalam engkau. Kata Tuhan Yesus,
ya tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam kamu, maka kamu akan berhasil berbuah. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7. Di dalam Mazmur 91 di ayat yang ke-9 ini dikatakan demikian. Sebab engkau ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah menjadikan tempat kediamanmu. Jadi jadikan Yahweh itu tempat kediamanmu. Bukan rumahmu, bukan wilayahmu, bukan negaramu. Tempat kediamanmu adalah, ingat ya, di dalam khotbah saya di minggu-minggu sebelumnya, Yahweh itu sudah taruh kita di dalam tangannya. Dia ukir kita di dalam tangannya. Jadi kalau kita ada di dalam tangan Yahweh, bagaimanapun musuh kita mau mengganggu kita, yang berhadapan duluan bukan kita tapi Yahweh itu sendiri. Jadi jangan takut, sebab Yahweh melindungimu. Maka yakinlah bahwa Yahweh itu tempat perlindunganmu, berdiam di dalam Dia setiap saat. Engkau rasakan damai sejahtera itu. Ya, kalau hari ini mungkin kita tidak bisa ibadah, gak apa-apa. Tempat ibadah itu adalah kita bisa memuji menyembah nama Yahweh. Tapi dimanapun kita berada, bahwa kita bisa merasakan hadirat Yahweh itu. Sebab apa? Engkau harus yakin juga bahwa Yahweh itu adalah Esa. Itu dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dengar hai Israel, Yahweh itu adalah Esa. Ya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Kata Esa berarti dia yaitu dia menguasai, dia memenuhi surga, dia memenuhi bumi. Kata Esa itu juga artinya dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun dia ada. Jadi bukan tergantung tempat. Jangan ada orang mengatakan, aku kalau di gereja, di tempat ibadah merasakan hadirat daripada Roh Kudus. Tapi kalau di rumah saya kurang. Itu keliru. Sebab Yahweh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dalam situasi sekarang ini, apapun virus yang sedang menyebar, jangan takut, sebab Yahweh engkau jadikan dia adalah Esa. Dia berjaga-jaga atas hidupmu pada saat bangun, pada saat tidur, pada saat engkau melangkah, dimanapun engkau berada, dia adalah Esa bagimu. Jadi sekali jangan takut. Yang terakhir, engkau harus yakin. Supaya Yahweh melindungimu, engkau harus yakin bahwa Yesua itu adalah Immanuel. Bagaimana malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria, sebab anak yang dikandungnya diberi nama Immanuel. Apa artinya Immanuel? Elohim beserta kita. Berapa lama? Setiap saat, setiap waktu. Matius pasal 1-23. Apapun keadaanmu, sekalipun engkau mungkin sedang lemah, sedang kuat, atau sedang ada masalah, atau sedang engkau punya dosa, sedang engkau hatimu tenang, damai, Elohim itu, Yahweh itu besertamu dimanapun. Kalau tidak besertamu, tidak mungkin engkau hidup sampai hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kita semua, apapun yang terjadi sekarang ini jangan takut. Ada Yahweh yang selalu melindungimu. Dikatakan tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Jadi ada tudung, ada pagar, ada benteng, kita ditopang di tangan daripada Yahweh itu, jadi tidak ada yang bisa mengganggu kita. Biarlah melalui firman ini, semakin kuat imanmu, tetap semangat, jangan terobsesi dengan roh-roh yang sedang iblis berkeliaran, membuat hatimu gundah gulana, takut, cemas. Lawan dia, sebab ingat, engkau milik daripada Bapa di surga, engkau milik daripada Yahweh, dan engkau dijagai siang dan malam. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Bapa, kami punya Elohim, kami punya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah, yang telah mati di atas kayu salib.
Bagaimana tadi di Mesir terjadi tulah, semua anak sulung mati, tetapi di daerah Gosen tempat orang Israel tidak ada yang mati karena ada darah di atas pintu mereka. Kami percaya bahwa sekarang ini juga di mana-mana ada kutuk, di mana-mana ada virus corona, ada berbagai macam kejahatan. Tapi kami percaya darah dan tubuh Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, membungkus kami, dan kami berlindung kepada otoritas daripada Yahweh itu. Dan kami dibentengi oleh kuasa daripada Yahweh itu. Kami ditopang oleh Yahweh itu, maka kami tidak takut. Sebab Engkau membungkus hidup kami. Jika Engkau menjagai Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar oleh api yang dipanaskan oleh Firaun, ya, oleh Raja Nebukadnezar 7 kali lebih panas daripada biasanya. Sekarang pun panas situasi dunia ini tidak akan membakar rohani kami, sebab Roh Kudus membungkus kami, memberikan kuasa dalam diri kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati anak-anak-Mu semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, buat anak-anak juga. Buat hati mereka tenang, yakin bahwa Yahweh melindungi mereka dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu Bapa memenuhi hati pikiran setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus turun mengurapi setiap anak-anak-Mu. Mereka punya keberanian, mereka punya ketenangan, mereka punya damai sejahtera. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh anak-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Jamah orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.